Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 03 Lalung, Ibu Triwartini SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 03 Lalung yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan juga kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan, perlindungan dan juga rezeki yang banyak, sehingga kita selalu dapat melaksanakan semua tugas dan kewajiban kita dengan baik dan lancar. Allahumma amin. Berhubung waktu sudah siang, acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Umi Alimanis Anggraini SPD akan dimulai. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Materi, 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah Bapak Ibu, acara hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah Allah SWT meridhoi semua acara yang akan kita laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan, yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 03 Lalung. Yang terhormat Ibu Triwartini SPD SD dipersilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita diperkenankan berkumpul untuk mengikuti sosialisasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Umi Alimanis Anggraini Sarjana Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini telah hadir pada pertemuan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini adalah sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Alimanis Anggraini Sarjana Pendidikan. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai guru di SD 03 Lalung yang nantinya apa yang disampaikan oleh Ibu Umi Alimanis akan kita implementasikan, akan bermanfaat bagi kita di sekolah kita, untuk murid-murid kita, sehingga nanti menjadi murid-murid kita yang hebat dan murid yang bermanfaat di kemudian hari, berguna bagi negara, nusa dan bangsa. Marilah Bapak Ibu, kegiatan ini kita ikuti dengan seksama dari awal sampai akhir, dan pada Ibu Umi kami bangga ikut senang. Semoga ilmu dari Ibu Umi bisa kita tularkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 03 Lalung. Acara selanjutnya yang ketiga masuki acara inti, yaitu penyampaian materi
Sosialisasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Umi Alimanis Anggraini SPD. Kepada Ibu Umi Alimanis SPD dipersilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 0 Jalalu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 0 Jalalu, juga teman-teman saya di SD Negeri 0 Jalalu tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi aksi nyata modul 1.4. Ini adalah program dari pendidikan guru penggerak anak matematika. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua karena telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat terselenggaranya acara ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini saya membuka masker gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi aksi nyata modul 1.4. Ini nanti sebelum sosialisasi aksi nyata saya akan sedikit menyampaikan tentang modul 1.1, yaitu mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum ke modul 1.1, saya mohon Bapak Ibu untuk melakukan refleksi sejenak tentang pendidikan yang sudah kita laksanakan semenjak kita dari kecil, dari bangku sekolah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru tentunya sudah tidak asing dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, ya, sejauh mana ya kita mengenal Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu ada yang sudah masih di dalam hati terngiang-ngiang selalu Ki Hajar Dewantara? Iya. Iya. Ya, Bu Sita, Bapak pahlawan pendidikan. Iya, Bapak pahlawan pendidikan. Ada lagi Ibu? Yang sering kita dengar, Ki Hajar Dewantara itu dekat sekali dengan guru. Iya, ing madya pamankarsa sungkulodo ing madya pamankarsa guru gandayani. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ing ngarsa sungkulodo ing madya pamankarsa dan guru gandayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Kembali tadi ke refleksi ya. Kira-kira pengalaman apa yang membuat Anda semangat bersekolah dulu sejak kecil, yang membuat Anda pengalaman untuk sekolah? Maaf, untuk pengalaman semangat untuk bersekolah. Apa Pak Arif? Biar pintar. Biar pintar jadi semangat sekolah ya. Pak Arif Bisa bertemu dengan teman-teman. ya, bisa bertemu dengan teman-teman. Luar biasa. Boleh Bu Sita? Bisa seperti Pak Ari tadi, bisa pintar dan juga nanti bisa menjadi guru. Oh iya, seperti bisa menjadi bu guru ya. Selain itu, ada lagi nggak yang kemungkinan hal ini muncul karena gurunya?
Aku senang sekolah karena mau bertemu bu guru. Saya semangat sekolah karena mau ketemu Pak Guru. Adakah yang Bapak Ibu pernah mengalaminya? Nah, Ya, pernah. Contohnya apa ya, Bu Eni? Kita ternyata Pak Guru yang mendongeng. Oh iya, terima kasih Bu Eni. Semangat sekolah karena ternyanyi oleh Pak Guru yang pandai mendongeng. Ya, mohon maaf Bu Putri, pengalaman apa yang membuat Ibu semangat untuk sekolah? Ya, karena pada saat itu memang berbagai macam, ada gurunya yang cantik, yang pintar cerita, itu juga membuat saya senang. Yang paling saya senang adalah bapak kepala sekolahnya itu orangnya sangat familiar, menyenangi anak dan seterusnya. Itu dengan tipe beliau itu tugasnya sampai sore. Terus nanti kalau mau pulang itu beliau itu suka sekali pada anak-anak. Jadi anak-anak itu diboncengkan untuk terus diiling-iling seperti sampai sekarang saya masih teringat beliau sama beliau. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi pengalaman kita ketika masa sekolah dulu ternyata berbeda-beda ya. Kalau Ibu Kepala tadi mendikau bahwa Bapak Kepala sekolah itu sangat memperhatikan anak-anak Ibu, sampai diboncengke, sampai diputer-puterkan ya, diajak jalan-jalan luar biasa, dan itu terlihat sampai Ibu sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah, luar biasa ya. Kemudian Bu Eni ternyata dengan Bu Guru, Pak Guru yang suka bercerita, sampai sekarang Bu Eni itu sudah menjadi guru senior di SD Negeri 03 Lawu Bercinta, luar biasa. Berarti kira-kira, mohon maaf, kita sebagai guru mau tidak kira-kira kalau diingat terus sepanjang masa oleh anak didik kita, Bapak Ibu? Iya, saya juga masih tahap belajar, Bu. Ya, siapa tahu bisa nanti seperti Pak Kepala Putri, bisa seperti Pak Gurunya Bu Eni, Bu Sita, Bu Karni, Pak Andri, dan Pak Aris semuanya. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, pengalaman apa yang membuat kehilangan motivasi? Pernahkah mengalaminya Bapak Ibu? Pernah. Oh ya, ada temannya yang nakal. Kalau dari guru, pernah tidak kira-kira? Ya. Ya. Pernah suatu ketika teman saya itu cerita bahwa ketika dia duduk di bangku SMP, itu dia merasa tersakiti. Mungkin kalau anak putri masa itu ya jadi gampang sakit hati mungkin. Dia itu sedang duduk bersama teman-temannya mendengarkan pelajaran dari bu guru bahasa Inggris ketika itu. Akan tetapi kebetulan di samping kelasnya itu ada kaca, sehingga kalau ada orang yang lewat itu terlihat. Nah, kebetulan kakak kelas yang lewat. Kakak kelas lewat, dia mengok. Pas ketika dia melihat di luar jendela, ibu guru itu melihat, kemudian langsung menegur, memarah-marahinya. Tanpa beliau bertanya ada apa, kemudian istilahnya nuwun sewu antara anak tersebut memperhatikan dengan tidak. Sebenarnya kan lebih banyak ketika memperhatikan. Nah, tetapi bu guru itu belum sempat mencari alasan atau masalahnya, tiba-tiba marah-marah di depan kelas sampai teman saya itu malu. Nah, malu itu membuat dia tidak semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Setiap kali ada bu guru tersebut, itu dia tetap diam anak, tapi diamnya itu entah tubuhnya di mana, pikirannya sampai mana. Nah, akibatnya ketika duduk di bangku kuliah itu bahasa Inggris juga tidak seperti teman-temannya karena basic di SMP tidak menguasai. Kasihan sekali ya teman saya tuh. Kemudian berikutnya, momen apa saja yang membuat Anda merasa berkembang?
Ya, boleh siapa yang mau menyampaikan pengalaman momen yang membuat Anda merasa berkembang? Jadi sangat teringat-ingat terus dan mau untuk meningkatkan semangat belajar. Ibu, barangkali Bu Sita? Ya. Momen atau peristiwa penting yang membuat diri saya bisa berkembang dalam belajar sewaktu sekolah, ini yang saya ambil di SD saja, ya. Pada waktu itu untuk menghafalkan perkalian itu saya diajak oleh bapak guru saya, itu belajarnya di bawah pohon dengan memakai kerikil yang ada di bawah pohon untuk berhitung menghafalkan perkalian, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Sita. Ternyata selama ini kadang Bu Sita itu mengajak anak-anak di bawah pohon. Ternyata terinspirasi oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini tadi siapa sosok guru yang menginspirasi Anda tadi? Pak gurunya Bu Sita, Bapak Kepala Sekolah Bu Triwatini, Bapak Guru Bu Eni, ya. Kemudian Ibu Guru dari Bu Karni. Kemudian apa saja pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang Anda alami? Ya, sudah terjawab bahwa ternyata Bu Eni itu di kelas suka bercerita. Bu Eni itu pandai bercerita. Kadang saya lewat mau ke belakang itu Bu Eni sedang bercerita luar biasa. Bu Karni suka menyanyi, ya, kelas 4 itu suka sekali menyanyi, ya Bu Eni. Kemudian Bu Sita, ini seringkali anak-anak mengerjakan matematika itu di bawah pohon. Ternyata terinspirasi oleh Bapak Guru. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pendidikan itu bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya nilainya 100 terus, ya, tapi bagaimana dengan batinnya. Batin juga harus kita perhatikan. Kemudian, sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu ya Bapak Ibu, jadi sangat luar biasa bahwa mencapai keselamatan. Jadi tujuan pendidikannya itu, seperti kita tahu bahwa dunia sekarang itu sudah berubah, perkembangan zaman dengan teknologi internet yang sangat luar biasa, maka orang guru itu sebagai apa ya Bapak Ibu, mendampingi anak-anak agar mereka tidak salah dalam mengambil suatu tindakan, agar mereka bisa selamat. Kemudian berikutnya pendidikan, ya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi guru itu diibaratkan sebagai tani, di mana kalau
petani itu kan memperoleh benih-benih ya Bapak Ibu. Benih-benih itu berbeda walaupun sama-sama padi, itu kemungkinan besar kualitasnya beda. Ada yang padi yang berisi, ada yang kurang berisi. Namun tugas kita adalah apa Bapak Ibu? Merawatnya, memupuk, menyiram agar bisa tumbuh dengan subur. Jadi jangan sampai inputnya berbeda-beda, kemudian dalam proses juga kita perlakukan berbeda. Kasihan ya, jadi harus seimbang. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak, karena anak lahir itu membawa kodrat masing-masing, membawa bakat masing-masing, membawa minat masing-masing. Kita sebagai guru tidak boleh memaksakan anak ini harus pintar ini, anak ini harus menguasai semua mata pelajaran, tetapi kita hanya memfasilitasi. Guru diharapkan mengerti. Jadi anak, misalnya murid saya itu bakatnya apa, Latifah bakatnya apa, itu hendaknya kita mengetahui, menggali dari bakat anak masing-masing. Berikutnya dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Jadi anak zaman sekarang itu juga harus kita didik sesuai dengan zaman ini. Tidak bisa kita menerapkan pendidikan zaman dahulu sepenuhnya. Walaupun pendidikan zaman dahulu itu juga sangat luar biasa baik ya, tetapi juga harus diimbangi dengan penyesuaian dengan zamannya. Didiklah anak sesuai zamannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan dari pendidikan itu untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, ya. Jadi guru harus bisa menumbuhkan sikap mandiri kepada anak-anak, bernalar kritis. Sekarang bernalar kritis itu kita latih dengan soal-soal box, ya. Oke. Kemudian kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Sekarang kita masuk pada budaya positif segitiga restitusi. Ini sudah masuk nanti ke kegiatan yang 134, budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Saya minta tolong Pak Arif untuk membacakan pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Pak Arif. Ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, di mana pada masa sekarang ini harus kita tumbuhkan yang namanya memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi anak tidak disalahkan, tapi kita ajak untuk mereka menemukan apa sebenarnya yang sudah dia lakukan sehingga dianggap salah. Kemudian kalau sudah kita dampingi dia untuk menemukan kesalahannya, kita tawarkan solusinya, atau barangkali dia juga menemukan solusi. Kalau setelah karakternya kuat, baru kita kembalikan ke kelompoknya. Misalnya suatu saat dua anak itu di kelas berantem, itu guru tidak serta-merta memarahi mereka, tapi berdua dipanggil, kemudian dicari apa masalahnya, apa penyebabnya.
Terus kalau sudah kejadian seperti itu, apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Restitusi itu gambarannya seperti itu. Kemudian kalau mereka sudah tahu apa masalahnya, kemudian kira-kira apa solusinya, barulah kita kembalikan ke kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian ini Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sampai anak itu bisa berpikiran, besok saya usaha untuk tidak salah lagi, untuk tidak berbuat salah lagi. Gitu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi hubungan teman tadi yang gelisah tadi itu bisa akan baik kembali. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau sudah ditemukan solusi, sudah tumbuh keyakinan yang kuat, maka dia berhak untuk kembali ke kelas, kembali kepada kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat. Ini teori kontrol. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini ada keyakinan kelas dan peraturan. Ternyata keduanya berbeda atau tidak ya Bapak Ibu? Keyakinan kelas ya dibangun dari kesepakatan kelas. Jadi anak-anak terlebih dulu melakukan musyawarah ya. Sekali musyawarah, kemudian biasanya kalau itu adalah hasil dari kesepakatan kelas, maka mereka menjalankan dengan ikhlas. Jadi Bapak Ibu tidak merasa terpaksa karena itu adalah kesepakatan bersama. Nah, bandingkan dengan yang peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah. Terus apa buatan Bapak Ibu? Iya, biasanya seperti di kelas itu ditambah peraturan kelas. Nah, anak-anak membaca tulisannya sekian banyak itu kadang juga sudah, wah, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kadang karena seperti itu muncullah ya mereka melaksanakan dengan baik, tapi karena unsur keterpaksaan mereka takut kalau tidak melaksanakan peraturan maka akan mendapatkan sanksi ya. Jadi sepertinya sama tapi berbeda. Kira-kira Bapak Ibu guru memilih mana antara keyakinan kelas dan peraturan? Sepakat ya, keyakinan kelas. Berikutnya, nah, ini Bapak Ibu guru yang menjadi rancangan budaya positif yang nanti insya Allah akan kami laksanakan di SD Negeri 03 Galung. Ini melibatkan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini mohon maaf karena ini bisa rancangan budaya positif ini bisa terlaksana itu nanti saya sangat membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu kan tadi kita dapat dari kesepakatan kelas ya. Jadi ini tidak ada salahnya kita tawarkan kepada anak-anak adakah bagian yang mau diubah. Tapi kalau misalnya sudah setuju, sudah sepakat, mari kita laksanakan. Jadi hanya ada 4 poin di dalam budaya positif yang akan saya ajukan sebagai rancangannya, yaitu yang pertama saling menyayangi. Ya. Kalau saling menyayangi, kemudian tolong menolong, kemudian maaf, meminta maaf dan terima kasih. Hanya 4 kebiasaan ini dulu Bapak Ibu. Coba saling menyayangi. Kalau saling menyayangi kan berarti hubungannya antara guru dengan guru, murid dengan murid, murid dengan guru. Ya. Nah, kalau saling menyayangi yang di dalamnya itu guru dengan murid, boleh tidak guru marah-marah? Boleh tidak Bapak Ibu?
boleh. Murid boleh tidak marah-marah dengan gurunya? Tidak boleh, dosa ya. Nah itu saling menyayangi. Dan tolong ini adalah kalimat atau kata yang lebih sejuk didengar ketika guru memerintahkan. Ya, jadi kadang nyapu, sana disapu dengan tolong disapu, itu pasti penerimaannya berbeda. Sebaliknya murid juga begitu. Bu minta tolong apa? Bu minta tolong ini belum jelas. Jadi kita juga sebagai guru akan lebih enak untuk melakukannya. Kemudian setelah tolong, terima kasih. Terima kasih. Ada juga ya suatu ketika ucapan terima kasih itu memang hal yang sepertinya biasa saja, tetapi tanpa pembiasaan kadang kita juga lupa ya. Seperti saya sendiri kadang juga lupa. Kemudian maaf. Nah, kalau maaf jelas ya ketika setelah melakukan sesuatu yang kemungkinan menyakiti orang lain atau mungkin mengganggu, itu kita meminta maaf. Nah, ini adalah program saya di modul 1.4 rancangan budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sampaikan bahwa dukungan dari Bapak Ibu guru adalah kunci kesuksesan penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta. Ya, mohon maaf dari awal hingga akhir mungkin ada kata yang kurang berkenan, dan saya sangat-sangat memohon, berarti memohon banget jika itu dukungan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi sosialisasi modul aksi nyata 1.4 yang telah disampaikan oleh Ibu Umi Alimanis Anggreni SPD. Berhubung semua acara sudah berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan Bapak Ibu guru, tadi sudah ada ucapan terima kasih. Mari kita tutup acara hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum